tolong sebutkan nama ibunya Nabi Adam Pak Kiai. Lah iki. Ini gila. Ngaji tapi temanya gaduh-gaduh seperti ini sulitnya luar biasa kalau belum mutolaah sebelumnya. Jadi kalau nggak menguasai wawasan secara kiri kanannya ya maka akan bingung jawabnya. Pak Nurhadi, ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan di daerah Sumeria, Mesopotamia, dekat dengan Sungai Furat atau Eufrat. Nah, dengan Sungai Tigris, dua sungai diapit dengan dua sungai. Ya di antara Suriah dan Iran sekarang. Irak dan Suriah sekarang. Sumeria, peradaban tertua di Timur Tengah sana. Itu Nabi Adam dilahirkan di dekat sungai. Dekat sungai itulah yang namanya Jannah. Ya kan? Nanti kanjeng Nabi Sayhun wa Jayhun wal Furat wan Nil kullum min anharil Jannah. Lah iku. Dari Nabi Adam di surga, ya di pinggir kali ini Furat atau Eufrat itu. Oke, hari ini kita memasuki pelajaran ilmu bumi. Kalau kita berbicara mengenai bumi, maka kita akan selalu dihadapkan pada persoalan asal muasal bumi. Atau ya dengan kata lain, kapan terciptanya atau kapan lahirnya bumi itu. Ya? Wah, nah, siapa yang tahu Pak lahirnya bumi? Itu dokternya siapa itu? ya, maka kita akan dihadapkan pada kapan lahirnya bumi itu. Nah, di sini di buku saya ini yang saya baca ada sebuah teori, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa bumi itu lahir kurang lebih 4.500 juta tahun yang lalu. Ah, bohong. Bohong. Kemarin itu ya, kakaknya saya sudah 3 tahun yang lalu sekolah di sini juga, katanya umurnya bumi 4.500 juta tahun. Kok nggak nambah-nambah? Di sini nggak di buku. Iya, dulu waktu saya masuk sekolah juga 4.500 juga. Kenapa jadi sekarang 4.500 juga? Ya pokoknya kurang lebih lah. Ya. Ya. Jadi bumi itu lahir 4.500 juta tahun yang lalu telah lahir, gitu ya. Cuma memang sampai saat ini diakui, sama-sama diakui, tidak jelas di rumah sakit mana dia lahir. Jadi memang saya akui, dan bidan siapa yang menolongnya memang kurang begitu di copy, begitu aja. Nah, ini ada satu lagi, menurut teori Uskup Agung Husserl. User ya? Husserl. Oh, dari mana Pak? Dari Irlandia. Oh, Irlandia. Nah, itu dia keluarkan teori ini pada tahun 1650. Wah. Ya. Bumi itu lahir menurutnya adalah pada tanggal 23 November 404 tahun sebelum Masehi. Oktober. Oh iya. 4.004 tahun sebelum Masehi. Oh, Iya. kalau gitu bumi bintangnya Libra Pak ya? 23 Oktober? Mungkin. Bumi mau pakai bintang sih. Taurus bintangnya. Ya. Nah, jadi 23 Oktober 4004 tahun sebelum Masehi. Nah, bumi itu anak-anak konon katanya bulat. Lah katanya guru kok nggak yakin? Sebab saya akan yakin kalau saya sudah membuktikan. Oh. Saya belum pernah muter, ya. Jadi memang belum bisa diketahui pasti oleh saya maksudnya bahwa bumi itu memang benar-benar bulat. Jadi mesti pakai konon. Konon. Iya, jangan dibalik Pak. Bukan. Oke. Ya, baik. Pintar, ini anak dinamis sekali. Dan itu bumi yang saya maksud, Ya. bumi itu selalu berputar. Jadi bumi itu berputar, anak-anak. Ya.
Menurut apa anak-anak? Menurut kehendak yang kuasa. Iya, betul, pinter anak-anak ya, penganut aliran Utalikumahua ya. Menurut kehendak yang kuasa, memang semuanya harus menurut kehendak yang kuasa. Jadi teorinya di sini sebetulnya begini. Kalau kenapa bumi itu, kenapa bumi berputar kok manusia tidak jatuh ke planet yang lain? Ya, itu karena bumi itu sendiri mempunyai daya tarik, mempunyai gravitasi, ya, mempunyai gravitasi. Ya. Ngerti apa? Coba saat ini. Tidak tahu, Pak. Dengan terus terang dan seyakin-yakinnya saya tidak tahu sama sekali, Pak. Gravitasi tidak tahu? Apalagi yang itu. Kamu, Acing? Gravitasi, Pak. Tahu, Pak? Apa? Merek jin, Pak. Iya kan? Ya. Bukan. Oh. Itu bukan gravitasi. Oh, Memang bukan. hampir sama tapi bukan gravitasi. Oh, bukan ya? Tahu apa artinya gravitasi? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu? Nggak tahu. Coba mungkin anak-anak ada yang tahu Tidak. artinya gravitasi? Tidak. Tidak ada yang tahu? Tidak. Baik, kita tinggalkan saja masalah gravitasi ya. Ini guru sebetulnya pinter apa enggak sih ini? Kita udah bayar dibohongin. Bohongin. Kalau saya harus menerangkan soal gravitasi lagi, Iya. itu pada kita akan masuk ke soal-soal yang lain, nanti kita makan waktu. Oh iya. Time is money, you know. Nah ini. Oke. You. Tidak tahu ya? Kita tinggalkan sudah. Baiklah. Siap? Oke. Kita masih tetap di ini aja dulu ya, di ilmu bumi. Iya. Ya. Sekarang saya ingin tahu pengetahuan anak-anak sampai di mana. Ya. Sekarang Jepang terkenal dengan Fujiyama. aduh, pinter ini yang satu. Sekarang kamu Mesir terkenal dengan Piramide. aduh. Kamu mengetahui apa yang terkenal lagi? Tahu, Pak? Apa? Idi Amin. Terkenal apanya? Itemnya, Pak. Idi Amin terkenal presiden juga. Oh, presiden. Oke deh, daripada berlarut-larut kita memang masuk ke pelajaran yang selanjutnya ya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran sejarah. Sejarah ya. Iya. History. Iya. History. Ya, histeris. History. Ya, suka-suka saya. Pak Guru dari saya ikuti saya Moh. Itu dagelan kuno. Saya juga baru mau ngomong. Itu dagelan ya. Oke, anak-anak sejarah. Kemarin ini kita sudah bahas sejarah-sejarah yang lain. Sekarang kita masuk pada sejarah mengenai Pangeran Diponegoro. Wow, asik. Soal perang ini biasanya anak-anak yang punya darah muda, gejolak yang sedang menggebu-gebu, senang akan hal-hal peperangan ya. Oke, sekarang perang di Diponegoro, mungkin ada yang tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun Nggak tahu. Saya tahu. Kelihatan nggak tahu. Kamu? 1825 Pinter sampai dengan selesai. perang di Diponegoro emang akan selesai, Iya, udah iya. selesai, Iya. jadi sampai dengan selesai. Tapi selesainya itu tahun berapa? Nah, itu belum ada dalam catatan saya itu. Saya bilang dari tadi jangan sok. Iya. Jadi perang di Diponegoro 1825 sampai dengan tahun 1830. 5 tahun peperangan itu ya. Nah, sekarang perang di Diponegoro itu terjadi di mana kamu? di lapangan, Pak. Di medan perang. Di mana? Di lapangan. Ya, kalau di rumah bukan perang, arisan. Ya lagian juga nggak ada yang bilang di Istora sih ya. Benar. Nah, jadi perang di Diponegoro itu terjadi di tempatnya. Di tempat. Nah, Sama juga ya. Soalnya nggak ditulis di sini di mana lagi kita udah lupa. Enak aja. Oh, tahu saya. Di mana? Di Ponorogo. Oke. Ya, Mas. Ya. Udah kira warok. Mentang-mentang di Diponegoro terus di mana di Ponorogo. Iya, sorry. Nah, sekarang dalam peperangan di Diponegoro itu banyak sekali memakan korban anak-anak. Waduh, sedih deh, sedih. Bener. Ya? Itu lagi perang, lagi zamannya ini, lagi Idul Adha kali ya, makan korban. Termasuk 5 tahun masih yang nggak ketemu, ya kan? Sekarang banyak sekali yang gugur. Siapakah yang gugur itu? Yang meleng. Yang meleng, Pak. Kenapa jadi yang meleng sih?
Salah. Siapa yang guru? Sejarah tidak mempersoalkan soal meleng atau tidak. Jangan salah ya. Jadi korbannya itu banyak waktu Pangeran Diponegoro, antara lain prajurit-prajurit ya, anak-anak ya. Entah itu prajurit Belanda, prajurit Diponegoro, pokoknya kan korbannya prajurit. Iya. Lebih tepat daripada yang meleng. Iya Pak. Iya. Pak Guru pinter. Iya, soalnya saya waktu itu belum inventarisir satu-satu siapa namanya yang waktu itu meninggal. Nah, sekarang Pangeran Diponegoro, kamu Acing dipimpin oleh Apanya, Pak? Pangeran Diponegoro dipimpin oleh siapa? Pangeran Diponegoro dipimpin perangnya apa-apanya nih, Pak? Iya, lupa saya. Perang Diponegoro dipimpin oleh apa? Diponegoro, Pak. Pinter. Iya. Sekarang kamu. Gampang bener. Perang Imam Bonjol dipimpin oleh siapa? Ya Imam Bonjol. Pinter. Kamu lagi Acing. Perang Salib dipimpin oleh siapa? Oleh Salib, Pak. Salah. Salib. Salah. Siapa? Kamu, Dono. Kakaknya Salib. Siapa? Kakaknya Salib. Salib. Iya. Ya, perang Salib dipimpin oleh komandannya. Ya. Pokoknya nih guru bagian ngeles. Kalau nggak bisa tinggal les aja. Sekarang tahu nggak kamu sebenarnya perang Salib siapa yang mimpin? Yang mak mimin, Pak. Siapa? Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu, Dono, tahu nggak? Nggak tahu Pak. Oke, kita tinggalkan saja perang Salib ya. Kita masuk ke dalam negara-negara. Negara. Sejarah. Oh, sejarah dunia, Pak. Sejarah dunia. Sejarah dunia. Presiden Amerika tahu kan Presiden Tahu, Amerika? Pak. Yang sekarang siapa namanya? Yang sekarang, Ronald Reagan. Bagus, Iya. benar. Ronald Reagan. Ronald Coba kamu sebutkan Ronald Reagan. Terus suruh nyebutin apa Iya, ya? suka susah lidah kamu. Enggak, ini bukan nanya, ngeledek. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Oke ya, Ronald Reagan. Sekarang saya tanya, Presiden Amerika yang pertama, kamu, Dono, siapa Presiden Amerika yang pertama? George Washington. Betul. Bukan George. Apa? Bacanya jangan letter lagi. George Washington. Oh iya, Coba. jangan. Ya. George Washington. DC. Lah? Kok pakai DC, Pak? Iya kan itu Washington DC, District of Columbia. Oh iya. Suka gitu. Presiden Amerika yang kedua siapa, Acing? New York. Washington kita New York. Presiden Amerika yang kedua bukan New York. Siapa? Salah, kurang tepat kamu. Kurang tepat. Las Vegas. Oh. Atau Honolulu. Honolulu ya. Oh, Presiden- bukan Hono gua ya. Bukan. Oke. Sekarang itu tadi Amerika adalah suatu negara yang berbentuk Berbentuk tanah dan air. Republik, Pak. Oh, republik. ini satu emang rada lain ya. Lah negara Amerika berbentuk apa ya? Mana tahu saya bentuknya kayak apa? Bentuk negaranya apa? Republik, Pak. Iya, Bapak kamu marah. jago nggak sih? Kenapa sih? Aduin sama saya. Pak Guru nafsu. Bener. Ya. Sekarang ini, kalau tadi Amerika adalah negara republik, Ya. sekarang Inggris negara apa? Oh, negara monarki. Nah, negara apa tadi? Monarki. Ya, itu diketuai oleh seorang ratu. Yang namanya ratu siapa? Ratu Elizabeth. Nah, Ratu Elizabeth. Ratu siapa? Elizabeth. Iya, ini paling bagus. Yang saya niruin aja. Ratu Elizabeth itu punya suami yang gelarnya adalah pangeran. Pangeran. Pangeran siapa, Acing? Pangeran Telesonic. Kalau jadi pangeran Telesonic sih? Pangeran Philips. Ya, Ira Philip sama Telesonic kan sama-sama radio kan. Oh, gitu ya. Ya, kamu tadi jawab pangeran Telesonic. Maksudnya kamu apa sih? Dari tadi kamu saya lihat ngaco terus kamu ya. Bukan, Pak, maksudnya saya melihatnya sama-sama radio lah gitu. Sini kamu. Iya Pak, tampar aja Pak. Galak bener. Sini. Iya, Pak. Kamu dari tadi berisik aja, saya lihat kamu cari perhatian ya kamu. Oh iya Pak, saya tahu nyari kemana-mana perhatiannya. Udah dapat banyak. Kamu nyari-nyari kemana? Kamu jangan ikut-ikut. Ayo Pak, maju terus. Kamu mau saya hukum keluar atau saya hukum dengan pertanyaan? Maksudnya, Pak, saya nanya. Iya, Bapak saya yang nanya. Boleh, Pak. Enggak keluar saya. Nggak mau keluar? Enggak. Betul? Ya, enggak, Pak. Sekarang, Ngapain juga saya mau, Pak. kamu waktu yang kemarin masuk nggak? Kemarin masuk, Pak. Masuk? Masuk. Kamu terangkan soal Romawi. Sekarang, Romawi. kalau kamu memang betul-betul mengikuti pelajaran soal Romawi, sejarah Romawi yang kemarin saya ajarkan. Oh iya.
Romawi. Terangkan, nggak usah manggil temennya. Terangkan. Bukan Pak, maksudnya mau nerang. Ini kan mau kayak orang nerangin. Romawi, ibu kotanya Roma. Apa? Roma Pak. Ibu kotanya? Ibu kotanya Roma Pak. Betul. Roma. Romawi didirikan pada tahun 504 sebelum Masehi. Tahunya dari mana? Tahunya dari buku Pak. Ya, terus. 504 sebelum Masehi didirikan oleh seorang raja bernama Romulus. Romulus punya saudara namanya Roburik. Kembar Pak. Sumpah Pak. Itu dari mana? Romulus benar. Romulus Pak. Kan dia anak kembar 2 Pak. Yang satu Roburik Pak. Bener. Tadi sejarah Romulus doang. Ada burik. Oh, nggak disebutin karena burik dia malu Pak. Benar. Saya udah pernah lihat tuh. Teruskan. Romulus punya putra pangeran yang berjudul bernama Pangeran Agustus. Iya. Pangeran Agustus adalah saudara kembar juga. Jadi Pangeran Romulus beranak 2 kembar, yang satu Satu. ya Pak? Satu anaknya Romulus, 1 Agustus. 2 Pak. 1. 2 lahir kembar, yang satu berhubung takut berebut tahta Pak, dikirim ke Jawa Pak. Oh ya, terus. Ini menarik. Terus. Dikirim ke Jawa, namanya Pangeran Jumadilakir Pak. Dikirim ke Jawa, dikasih nama. Di daerah Kebumen, namanya Pangeran Jumadilakir Pak. Wah, ini perlu diperbarui sejarah. Terus. Dia punya anak Pak di Jawa tuh. 11 orang. Ruah, Rejep tuh. Ada Pak. Sapar, Mulut. Banyak 11 orang. Mulut, dagu, mata, hidung. Kepala, pundak, lutut kaki. Iya benar. Ini Romawi Pak. Kamu awas kamu. Pelajari yang betul sekali lagi soal Romawi, besok saya tanya ya. Tidak ada Jumadilakir nggak ada. Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Oh iya. Romulus siapa tadi saudara kemarin? Romulus. Bapak demen yang Roburik. Enggak, saya tertarik itu tadi Romulus. Mungkin juga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tetap di Indonesia. Anda tahu sumpah ada. Tahu dah saya pelajari kan, Sumpah Pemuda, Yeah. Sekarang apa artinya Sumpah Palapa? Sumpah Palapa artinya Gajah Mada tidak boleh makan hamburger. Sumpah Palapa. Iya. Itu Gajah Mada tuh bersumpah tidak akan makan bukan hamburger. Makan palapa. Wah, tidak mungkin. Apa gila? Masa Gajah Mada makan palapa? Mana kuat palapa segede gitu kok. Nanti diomelin peruntel Pak. Palapa itu gara-garanya ini baru dikasih nama palapa. Palapa itu sebetulnya zaman dulu itu sebuah makanan termasuk makanan. Ya udah ambil Bapak ambil. Itu makanan kalau sekarang rebung. Rebung itu palapa. Jago apa namanya? Bambu muda. Enggak lain, rebung sama bambu muda lain. Lain ya. Bilik. Bukan lain, rebung aja rebung. Iya. Rebung ya. Rebung. Jadi palapa itu ngambil nama dari sini karena sejarahnya itu. Sekarang setelah itu mulai Indonesia kemasukan orang asing, yaitu Belanda yang kemari pertamanya maksudnya akan berdagang. Nah, ada sebuah badan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia waktu itu yang baru masuk, itu disebut VOC. Ingat Iya, Pak. ya VOC ya? VOC, Pak. Ingat VOC? Ya, terserah Bapak aja lah. Ya, VOC Pak. VOC ingat ya? Ingat, Ya. Pak. Kenapa dikasih nama VOC kamu? Ya sebab yang bikin perusahaan orang Belanda Pak. Kalau yang bikin perusahaan orang Tegal namanya PD Muncul Jaya Pak. Ya. Kok bisa begitu? Jualan bahan bangunan. VOC? VOC. Singkatannya? Nggak tahu? Enggak tahu. Kamu? Apalagi saya, Pak. Nggak tahu bangga. Ya, sorry, Pak. VOC itu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Waduh, pinter sekali, Pak. Apa guru Ya, itu baru singkatannya. Artinya apa kamu tahu? Artinya perdagangan Pak. Bukan. Artinya tahu nggak kamu? Nggak tahu Pak. Ngaku aja. Nggak tahu. Kamu tahu nggak? Tahu, Pak. Hah? Itu usaha dagang dalam bahasa Belanda. Nah.
Ya semua juga tahu kalau saya datang dari bahasa Belanda. Artinya Verenigde Oost-Indische Compagnie itu tahu nggak artinya? Saya serahkan Bapak aja. Kamu nggak tahu? Enggak. Nggak ada yang tahu anak-anak? Ya. Kita tinggalkan saja soal arti dan kata masing-masing. Ya. Enak kan? Guru kalau udah kepepet ngeles. Ya? Ya. Oke, penjajah Belanda dulu itu kemari satu hanya niat, mengambil hasil bumi kita, untuk hasil alam kita, untuk dibawa ke negara. Macam-macam dalihnya, yaitu berdagang inilah, berdagang itu. Di antaranya misalnya dari Maluku, kamu tahu dari Maluku apa yang diambil oleh Belanda? Rempah-rempah, Pak. Pintar, Rempah-rempah. betul. Ya, Acing rempah-rempah ya. Kamu Dono apa? Dari Sumatera? Yang diambil dari Sumatera? Mengambil kopi dan karet. Iya, pinter. Ada juga kebisaannya. Iya. Ya, kamu siapa namanya? Sanreja? Ya, Pak. Dari Jawa apa dari Jawa? Dari Jawa bawa sarung sama timun suri, Pak. Hasil alam. Timun suri. Timun suri. Belanda. Blewa. Belanda pada puasa kali ya. Enak aja. Tahu nggak kamu dari Jawa apa? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu dari Jawa apa? Ya kalau nggak salah sih TKW Pak. Itu sudah nggak salah loh. Kalau salah mohon dimaafkan. Bukan. Namanya juga saya murid Pak. Betul Pak, sumpah loh Pak, sumpah. Iya benar. Ya, kita tinggalkan saja dari Jawa Belanda Bapak apa ya, karena saya juga kurang tahu persis. Nah, akibat Belanda di Indonesia itu maka di sini banyak terjadi asimilasi. Percampuran, perkawinan campur. Sama sama esteller campur-campur gitu ya. Ya, jadi banyak apa yang disebut Indo. Ya? Indo yang tidak disengaja. Iya, artinya Mis- pas Belanda lagi meleng ya. Belanda lagi meleng, penduduk meleng ya. Ya. Nah, hasil perkawinan campuran itu makan anaknya macam-macam. Jadi yang disebut Indo, ya. Oh, anaknya keren namanya ya, Pak. Indo. Gitu. Kalau anak Indo itu namanya Christine gitu, Pak. Itu makanya keren-keren. Kalau anak lokal namanya Sawijah gitu ya. Iya. Iya. Itu blasteran memang begitu, Pak, menghasilkan nama yang bagus-bagus, Pak. Masa? Misalnya kalau bapaknya orang Manado, ibunya orang Arab, anaknya namanya Libya Kandau, Pak. Libya Kandau. Libyanya Arab, Ando. Oh, iya pintar. Kalau umpamanya ibunya Arab, bapaknya orang Tegal, Muammar Arba'in. Muammar Arba'in. Kemarin tetangga saya cakep, Pak. Ibunya orang Bandung, bapaknya orang Rusia. Anaknya namanya Cecep Gorbachev. Itu kalau blasteran, Pak. Ada lagi yang saya dengar tuh. Ada, Pak. Bapaknya Ambon, ibunya Jepang. Oh, siapa tuh? Sony Betamax. Ya, itu bisa iya. Nah, itu mengenai perkawinan ya, itu bisa saja sekedar itu ya. Nama-nama itu tidak jadi soal. Apalah artinya sebuah nama, ada pepatah mengatakan begitu ya. Nah, ibunya Indonesia, bapaknya Belanda, Arab, Cina, Inggris. Nah, ini anaknya siapa namanya? Anaknya terserah ibunya aja, Pak. Hah? Ya bapaknya banyak bener, ini orang apa perek sih? Ini maksudnya atau gitu, dicampur saja. Apa atau. namanya mah nggak penting. Apalah artinya sebuah Apa ya? sebuah nama? Baik anak-anak, itu tadi sekedar refreshing pelajaran sejarah ya. Iya. Pelajaran sejarah. Sekarang kita masuki pelajaran. Nggak istirahat ini, Pak? Hah? Nggak istirahat? Non-stop. Oh, non-stop, ya, Non-stop iya. review. Iya. Ilmu hayat. Ilmu hayat. Ya. Sekarang saya akan terangkan mengenai akar-akaran. Oh, akar. Termasuk di dalamnya juga akar bahar. Iya. Gitu ya. Nah, setiap tumbuhan yang mempunyai akar, atau setiap tumbuhan harus mempunyai akar karena apa? Dia adalah Sebagai ngisep jat, Pak, untuk kehidupan batangnya. betul. Ini Jawa itu pinter juga ya. Sekolahnya. Nah, sendiri. sekarang kita masuk ke soal akar. Ya. Setiap tumbuhan yang berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Oh, ini udah masuk bagian biji nih, Pak ya? Akar termasuk, ya. Oh, jadi kalau akarnya serabut, bijinya tunggal. Nah, itu buat patokan. Patokan. Apabila sebuah tanaman berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Berbiji tunggal ya. Dan kalau dia adalah
sebuah tumbuhan yang berakar tunjang, Tunggang, iya. tunggang atau tunjang, Iya. sama aja. Dia mempunyai atau dia akan berbiji ganda. Oh, berbiji ganda. Ya, itu kembar gitu. Dua itu bijinya Pak ya. Ganda. Berbiji ganda, ya. Nah, kalau tumbuhan itu kadang-kadang kalau tumbuhan itu ada yang tidak konsisten, tidak konsekuen ya. Oh, iya. Ada tumbuhan mungkin yang berakar tunjang tidak, Iya. tapi berakar serabut juga tidak. Oh. Jadi ada semacam banjir lah gitu ya. Oh, banci. Tumbuhan banci. Dia akan berbiji ganda campuran. Oh. Ada pohon yang bijinya ganda campuran Pak ya? Iya, antara Lim Swicking dengan Ivanali misalnya, begitu kamu menyetuk itu kan? Iya. Ganda campuran jadi, ya. Iya. Jadi itu tadi berbicara mengenai ini. Ini untuk sebuah patokan. Paknya Pak Guru. Ya. Ya kalau manusia itu berakar apa sih? Hah? Manusia Ya. itu termasuk akar tunjang. Oh. Sebabnya? Nggak berakar manusia mah. Berakar nggak bisa jalan loh. Manusia akar tunjang. Makanya berganda. Berganda ya. Iya. Selalu kan ganda. Ini mas ini tuhnya berganda lah pokoknya. Selalu berganda. Iya. Selalu berganda. Iya. Iya. Jadi kan mesti kawin kan. Mesti kawin. Ganda kan jadinya campuran. Nah, itu tadi mengenai tumbuhan karena yang kemarin yang belum saya ulas dalam tumbuhan hanya itu soal akar-akaran. Sekarang kita masuki mengenai dunia hewan. Wah, hebat. Hah? Iya. Senang kamu ya? Senang lah. Ini kita masuki soal burung-burungan. Burung-burung. Oh, unggas. Unggas. Iya. Apa? Dono? Dari tadi bengong aja sih. Unggas ya. Oke. Burung adalah salah satu jenis unggas yang dapat hidup di berbagai tempat. Ya. Sesuai tempat asalnya dan ada kurang lebih 8.500 macam burung yang ada di dunia ini. Wah, nggak percaya. Hitung aja sendiri dari kalau nggak percaya 8.500 biar mampus orang lain. Oh, banyak juga ya. Yang hitung dulu siapa itu Pak? Ada yang khusus kang hitung, orang ada kerjaan aja burung gitu. Kita mah terima enaknya, kita baca doang. Bagian sensus burung. Bagian sensus burung. Misalnya macam-macam burung itu burung penguin yang hanya bisa hidup di daerah dingin. Oh, di kutub. Di kulkas. Jadi kalau dibawa kemari mesti taruh di kulkas dia. Bareng sama broiler ya. Broiler. Broiler. Ya. Terus juga misalnya burung hantu atau burung bangau yang hanya dapat hidup di daerah yang banyak airnya. Oh. Itu. Burung kakatua yang bisa hidup di daerah yang biasanya hidup di daerah hutan lebat dulu. Sedangkan burung ada satu lagi burung yang bisa hidup di mana saja. Wah, ini Pak. Itu tergantung yang bawanya. Itu. Ya. Burung yang bisa hidup dalam segala cuaca. Ya itu. Burung apa Pak? Tadi burung kakatua bisa di hutan lebat ya. Ini burung mertua ya. Burung ada Pak. Burung yang bisa hidup segala macam itu Pak. Apa? Burung tukang ramal. Ngerti gitu? Nah, yang suka nodolin apa itu? Padi. Tukang ramal burungnya di mana-mana. Iya itu memang selalu dibawa-bawa ya. Iya. Nah, jadi jangan berpikiran buruk. Jangan parno Pak. Jangan. Burung itu kan punya sayap. Punya sayap Pak. Selalu. Identitas burung adalah bersayap. Bersayap. Iya. Maka itu burung selalu identikan bahwa burung itu bisa terbang. Bisa Padahal terbang? tidak. Yang nggak mau jangan begitu dong Pak. Tidak. Ada Tidak burung- semua burung yang tidak semua burung bisa terbang. Ada burung-burung yang tidak dapat terbang, antara lain seperti kamu pernah dengar burung kiwi. Ya gimana mau terbang tukang semir? Burung kiwi bener. Burung kiwi beneran bukan merek semir. Oh iya, sorry Pak. Burung kiwi, penguin tadi. Penguin. Dia Jangan kan- lompat-lompat ya. Nggak bisa terbang. Burung puyuh. Ya, burung puyuh. Burung kudu. Burung kudu. Bukan burung kuduk Apa? itu kan. Bulu kuduk Oh, iya. kali. Ya, suka-suka Ini salah burung. dulu nih satu ini. Iya, Ya, itu jadi tidak semuanya bisa terbang. gitu, ya. Begitu juga burung-burung yang lain ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang nggak bisa terbang Pak. Burung siapa? Burung yang patah ketembak. Oh iya benar. Burung lagi meriang. Burung lagi betelor. Burungnya sama mania. Iya. Pinter kamu. Benar. Ya. Sekarang itu tadi burung-burungan.
Ya, kita biar nggak bosan ngomong soal burung, nanti juga kamu sudah mulai nyerempet ya. Kita balik lagi ke buah-buahan. Nah ini, Nah. pokoknya antara burung buah gitu lah, enak. Buah itu kalau dimakan enak semuanya Pak. Burung juga kalau dimasak enak. Iya. Ya, buah-buahan, apalagi buah-buahan yang berbiji. Buah-buahan yang berbiji, bila buah-buahan itu dapat tumbuh besar, pada saat ia matang umumnya akan mempunyai biji yang kecil. Oh, kalau buahnya besar, bijinya kecil. Ya, seperti pepaya, semangka. Itu Pak, buah apa sahabat Pak ya? Badannya gede, bijinya kecil, buah tuh aduh. Hah? Iya itu. Jadi Tapi kok pokoknya sih- dan lain-lain lah. Dan lain-lain. Jadi kalau ini buahnya besar, kalau bijinya kecil-kecil. Oh, jadi dan sedang terdapat, jangan lupa satu lagi, dan terdapat di dalamnya, selalu terlindung. Terlindung. Ah, Ya iya. memang Pak itu Pak. Iya. Biji itu selalu di dalam itu, biji buah itu selalu di dalam Pak. Ya. Oke. Ya. Sedangkan bila buah-buahan yang sampai saat dia matang dengan ukuran kecil, ia akan mempunyai biji yang besar. Oh. Ya. Ya nggak mungkin Pak. Contohnya Apa? mangga. Mangga bijinya sudah besar Pak. Ya, tapi kan Pas-pasan. tidak sebesar pepaya. Bijinya lebih besar daripada pepaya. Kalau bijinya lebih besar, buah lebih besar ya nanti meleduk bijinya. Korma, Hormat. dan lain-lainnya. Oh iya iya. Ya. Dan bijinya juga selalu ada terdapat di dalam, belum pernah ada gitu ya. Nah. Sedangkan buah yang sombong adalah jambu mede. Kenapa Pak? Karena sok pamer bijinya dilipat. Oh iya. Jambu mede ya Pak. Bijinya nongtot Pak ya. Sombong bener itu jambu ya. Orang-orang yang ada di dalam dia dikeluar-keluarin. Iya itu jambu mede kelihatan. Sampai menggila tuh juga bijinya Pak. Ya. Baik, sekarang itu tadi ilmu hayat. Ilmu biji ya. Kalau Iya, iya. kita terus Cuman ada untungnya ya, Pak, ya. Berlarut-larut. Pak Guru ada untungnya ya. Heeh. Itu biji jambu mede ya. Kena sinar matahari, kena hujan, gak kisut-kisut ya. Enggak dong, itu kan karena dia dari akar juga selalu menyedot makanan. Oh iya. Jangan diteruskan. Urusan Ya. perisutan. Ya, sekarang kita masuki pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Pak. Peribahasa tahu? Oh tahu Pak. Tahu Pak. Kamu tahu? Tahu Pak, tahu. Iya, ya. Sekarang Mau apa lagi Pak? tahu kan? Tahu. Ya. Sekarang ini ada sebuah peribahasa, tolong artikan. Iya Pak. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya? Artinya yang kencing guru lelaki Pak. Bisa begitu? Ya kalau guru perempuan nggak mungkin kencing berdiri Pak. Itu pasti. Ini bukan persoalan kencingnya, arti dari peribahasa ini. Oh artinya. Kamu. Ya muridnya kencing dikejar anjing Pak. Terpaksa lari. Bukan artinya ya Pak ya. Bukan artinya, itu artinya bahwa semua apa yang diini guru itu akan diikuti oleh. Oh. Ah, Jadi kalau muridnya. guru memberi contoh jelek ikut jelek. Iya. Iya. Sekarang ada satu lagi kamu. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Apa artinya? Orang meleng. Dari tadi senang benar ngomong meleng. Iya, itu kebangkitan bener itu. Oh gajah di peluk mata kan emang gak kelihatan. Gajah kan segede dewa lho Pak. Gajah di mata begini nggak kelihatan belekan apa? Itu artinya kalau orang tuh yang jelek-jelek itu selalu kelihatan, tapi yang bagus tuh biasanya. Nah, Bapak mau ngedek saya aja main peribahasa. Bukan soal jelek muka ini mah, sifat. Oh iya. Ini berasa aja sih. Sekarang ini ada sebuah kalimat, tolong diartikan kalimat apa itu? Iya Pak. Si Ali, kamu acing? Iya Pak. Si acing. Iya aja Pak. Saya. Tadi salah jawabnya. Salah tadi salah ya. Iya. Salah perang. Si Ali mencuri uang, termasuk kalimat apakah itu? Kalimat haram Pak. Gimana orang nyolong haram Pak. Selalu dah. Berakit-rakit kamu. Iya Pak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya? Artinya nyelamatin diri Pak. Ya kalau banjir mah ke tepian aja. Aduh, ini kamu. Ya wajar Pak. Nama ngerti ya.
artinya wajar saja. Nah kalau di tengah kalau berenang harus ke tepi, kalau di tengah terus nanti kelelep. Itu artinya bahwa kita mengharapkan sesuatu itu harus dengan usaha. Gitu. Ya, jadi itu kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, Beli porkas dulu. benar porkas satunya. Iya. Ya. Nah, sekarang besar pasak daripada tiang. Artinya? Iya, artinya orang iseng. Kalian pasang gede amat. Nggak tahu tiangnya kecil, pasangnya gede, itu kan iseng betul itu. Itu bukan artinya kalau ibarat dagang itu modal lebih gede daripada keuntungan gitu, maksudnya rugi jadi gitu ya. Nah, ya. Sekarang pengetahuan umum. Penemu listrik itu adalah siapa? Kamu? Saya Pak, Ya. Thomas Alva Edison. Aduh, kalau soal yang barat-barat pinter ya. Iya, pinter namanya juga baca. Thomas Alva Edison ya. Nah, sekarang itu listrik Pak. Nah, penemu PLN kamu sudah tahu belum? Tahu Pak? Tahu? Ya. Siapa? R.A. Kartini Pak. Lalu? Apa ya artinya? Penemu PLN R.A. Kartini ada bukunya, habis gelap terbitlah terang. Kalau PLN belum masuk nggak pernah terang-terang Pak. Gitu ya. Oke, ya. Mungkin lah gitu ya. Penemu ketel uap kamu. Penemu ketel uap siapa? James Watt. Hah? James Watt. James Watt. Iya. Apa? James Watt. Iya. James Watt. Sekarang itu penemu ketel uap. Ketel uap. Nah, kamu penemu ketel yang biasa itu. Tukang patri Pak. Ya siapa lagi? Iya, pinter kamu ya. Nah, itu tadi penemu-penemu juga kamu sudah tahu. Ya, sekarang kamu. Ini saya paling kesel kamu dari tadi Aceh ya. Iya Pak. Ini sekedar pelajaran buat yang lain juga. Ini sebelum saya tinggalkan kelas ini, kamu coba. Saya tanya kamu. Sini kamu. Ya Pak. Galak bener guru dari tadi 2 minggu dicecer. Kamu Aceh apa siapa? Enggak, Rusmawi. Kamu mau Rusmawi aja? Rusmawi. Ya. Kamu. Ya, kenapa Pak? Siapa yang membunuh Daniels? Bukan saya Pak. Sumpah bukan saya Pak. Hah? Bukan saya Pak. Dono kan tahu Pak, Dono. Kamu Dono, siapa yang membunuh Daniels? Apalagi saya Pak. Waktu itu pas dibunuh saya nggak di sana Pak. Sumpah Pak. Sembarangan kamu. Kalau gitu siapa Pak? Siapa Pak? Daniels siapa sih? Bukan saya Pak. Daniels siapa? Daniels yang membunuh Daniels siapa saya tanya? Ya nggak tahu. Oh, sekarang yang membunuh Ken Arok siapa? Apalagi kenal siapa nggak tahu. Sumpah bukan saya Pak. Belum busung dibilang. Kamu yang bunuh Ken Arok siapa? Sumpah benar. Waktu kejadian itu saya pas lagi main layangan di dalam. Itu bener ini. Siapa kalau gitu siapa Pak? Laporin aja polisi. Pembunuhan kok bisa sampai nggak tahu? Kamu nggak tahu? Enggak. Kamu? Nggak tahu. Ya, Bapak tahu nggak? Hah? Bapak tahu nggak? Ya, makanya saya tanya. Pembunuh. Oke, nggak ada yang tahu? Nggak ada Pak. Kita tinggalkan saja ya soal pembunuh Ken Arok. Ya, kita masuki saja sekarang soal kesehatan. Kunci pokok dari kesehatan, Anda tahu? Kerokan Pak. Kerokan itu kalau sudah nggak sehat baru dikerokin. Tapi supaya tidak sakit dikerok dulu nggak apa-apa. Itu nabung sedia hujan sebelum payung Pak. Kalau dikerok dulu pori-pori membesar malah angin ngebos. Oh iya sorry. Jadi jangan setelah Sehat enggak? Bes-besan terus. Nah, jadi harus sehat. Kunci pokok dari negara yang kuat tadi saya bilang bangsa yang sehat, karena bangsa yang sehat itu adalah keselarasan, keseimbangan. Lingkungan Pak. Itu kuncinya Pak. Kuncinya. Lah gemboknya apa? Gemboknya itu kuncinya juga. Oh begitu. Jadi kunci. Ya pokoknya mau bicara kesehatan apa ya? Nah, ya. Nah, itu kenapa saya bilang tadi keseimbangan? Karena kita bisa tahu, misalnya, biasanya kan ada yang kamu dengar, misalnya
pengangguran. Itu karena dimulai dengan ketidaksehatan. Karena apa saya bilang ketidaksehatan? Karena penduduk yang banyak. Penduduk yang banyak sedangkan pekerjaan sedikit. Sebetulnya pekerjaan banyak, cuma memang yang gaji nggak ada. Itu lain. Pekerjaan situ mau ngerjain apa, nyapu jalanan sih terserah kan. Ada kerjaan, tapi yang gaji nggak ada. Nah ini karena banyaknya penduduk. Nah karena itu kan sekarang ada KB. Oh KB. Nah, KB nggak pakai O. KB ya KB. Situ tadi bilang oh KB, itu KB. Iya. Oh, KB itu orang kaya baru. Nah, itu KB. Tahu KB artinya apa? Tahu Pak? Keluarga berencana. Nah, Tahu keluarga berencana apa artinya? apa? KB. Ya Pak, keluarga berencana Pak. Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana? Ya kita merencanakan keluarga. Misalnya pengen anak laki semua, kita bikin anak laki semua. Salah. Apa Pak? Tahu? Benar Pak, merencanakan keluarga. Berencana keluarga bener. Mau keluarganya 4, 5, 10 tergantung Pak. Istrinya 2, 3, 4. Rencana kan artinya tergantung dari Tapi ini rencana yang sehat. Oh, Rencana yang ini. Ya artinya kalau mencari istri itu yang sehat, jangan sakit. Itu pasti sehat keluarganya. Bukan begitu juga. Artinya begini. Kita merencanakan anak itu 2 saja sudah. 2 saja sudah. Misalnya ya. Nah, itu kenapa? Itu ada istri pertama Pak ya? Tapi di mana cuma 1. Nah, 1 aja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya terpaksa. Gitu ya. Jadi kita rencanakan dengan anak 2 ini kita bisa mempunyai planning yang jauh. Oh, planning. Jadi sehat, anak itu sehat. Bisa bayangin nggak kalau anaknya banyak? Maksudnya Pak? Itu tetangga saya ada yang sampai, aduh ilah ribut besar gara-gara anaknya banyak. Anaknya 14. Bayangin namanya masih dia ingat semua. Namanya aja lupa, nama tuh anak. Oh, bapaknya panggil anaknya Iya, namanya lupa. belum lagi itu dia kalau makan rame. Ada satu yang rada hitam ikut makan padahal bapaknya putih, maknya kuning. Ini kenapa hitam satu? Padahal emang anaknya. Oh, anak. Apa namanya emang anaknya? Ini anak saya nih, suruh keluar aja. Suruh keluar, enak aja ikut makan, gue susah nyari duit, dia ikut makan di sini. Padahal anaknya sendiri, ibunya nggak terima, ribut, cerai. Padahal anak 14 yang ngempanin, siapa? Iya. Karena banyak Pak ya. Jadi 2 cukup Pak ya. 2 cukup. Nah itu untuk itu ada sarananya. Oh, untuk 2 itu ada sarananya. Ada sarananya. Soalnya kalau nggak direm kan, wah ilah. Belum. Iya. Dasen, Pak. Ya kalau orang Jawa bilang bisa merucut itu. Iya. Itu ada sarananya. Antara lain, ini bukannya mau mengajarkan yang negatif, tidak. Tapi kamu supaya tahu. Misalnya IUD. Oh, IUD. Oh, spiral. Oh, jadi pasang spiral. Spiral. Ada lagi sistem kondom. Iya. Ada lagi sistem almanak. Almanak. Sistem KUD, LKMD. IUD. Hah? IUD. Oh, IUD.